Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Misbun Sidik, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Di sini saya akan mensosialisasikan program pendidikan guru penggerak terkait budaya positif di SMK Ma'arif NU Santu Bantar Kawung. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nusantara Arifin, yang saya hormati wakil SMK Ma'arif NU Santu Bantar Kawung, yang saya hormati Dewan Guru dan staf karyawan SMK Ma'arif NU Santu Bantar Kawung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana kita telah masih diberi kesehatan ya, dan bisa berkumpul dengan acara saya yang acara sosialisasi budaya positif dari program guru penggerak Angkatan 7. Selawat serta salam semoga terpanjatkan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya bisa membawa kita kelak di yaumul akhir. Langsung saja ya Bapak Ibu, saya di sini akan menjelaskan memaparkan atau mensosialisasikan budaya positif yang saya dapatkan di program guru penggerak Angkatan 7 ya, yaitu budaya positif. Apa sih yang Bapak Ibu pahami tentang budaya? Ada yang tahu Bapak Ibu budaya? Kebiasaan. Iya, kebiasaan. Budaya positif. Positif itu yang baik. Ya. Budaya positif diharapkan seorang guru penggerak itu bisa menularkan ilmu-ilmu yang didapatkan di kegiatan guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 7 supaya bisa menularkan ke kawan-kawan atau rekan sejawat yang ada di SMK Ma'arif NU Santu Bantar Kawung. Contohnya tadi budaya positif. Terus materi budaya positif itu ada 6 ya. Yang pertama disiplin positif ya, dan nilai-nilai kebijakan universal. Terus yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Terus yang ketiga
keyakinan kelas. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus selanjutnya restitusi, 5 posisi kontrol. Yang terakhir restitusi, segitiga restitusi. Itu materi yang akan saya paparkan pada siang hari ini. Ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Apa itu disiplin? Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, ya, yang artinya belajar. Ya, belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau capaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kebiasaan kita, kata disiplin itu biasanya mengandung ketidaknyamanan. Anak yang anak-anak yang misalkan bolos, jadi tahu. Saya juga dulu dihukum, anak-anak yang nggak mengikuti pelajaran saya hukum. Setelah saya mengikuti guru penggerak, lambat laun saya ubah cara pandang saya atau cara belajar saya dalam mendidik anak itu dengan, nah nanti materinya di sini ada tentang budaya positif. Terus bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda atau skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi yang dulunya saya mungkin menghukum, mungkin setelah saya mengikuti program ya lambat tahun diubah dengan materi-materi yang saya dapat di program. Terus stimulus respon dan teori kontrol. Pada kenyataannya ya seseorang itu poin pertama yaitu stimulus respon. Realitas kebutuhan kita tuh sama. Entah itu murid dengan guru kebutuhannya sama, tapi berbeda dengan teori kontrol. Ya, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Anak mungkin ada anak yang butuh kasih sayang, butuh perhatian, ya, beda dengan kita. Ya. Terus selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Ya. Terus teori kontrolnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya setiap anak itu kan wataknya kan berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan anak satu dengan anak yang lain. Ya kayak saya wali kelas KKJ 1. Ada anak yang namanya itu Patan itu dulu saya sering marahi, terus saya bentak, terus saya kasih hukuman. Pada kenyataannya itu nggak bisa, wataknya itu udah seperti itu. Tapi ketika kita memberikan kasih sayang atau respon positif, setidaknya dia tidak membuat kegaduhan dalam kelas, gitu. Ya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, itu stimulus respon. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan.
Kayak tadi misalkan sosok si Patan, mungkin apa namanya? Ya kayak punya akal, bagaimana kita caranya untuk bisa mengontrol anaknya gitu, memahami sifatnya atau kepribadiannya. Saya pun sampai sekarang belum bisa memahami apa sih yang maunya dia. Tapi ketika kita memotivasi dia, terus memberikan arahan yang baik, setidaknya dia itu tidak frontal gitu. Ketika kita mengasih hukuman, anaknya malah yang ada frontal gitu, malah makin jadi pada kita. Terus selanjutnya stimulus-stimulusnya orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita bisa marah, kita bisa berbuat baik pada anak pun sama. Kita tidak bisa memaksa anak untuk disiplin. Ya, bagaimana caranya anak disiplin kalau kita kerasi gitu? Ya kan? Yang sudah kan pasti diulang dan diulang, kan? Tapi bagaimana kita membiasakan, membuat suatu budaya positif itu kan suatu budaya atau kebiasaan yang diulang-ulang. Bagaimana kita caranya menyampaikan dengan baik, santun, ya, kepada anak agar anak itu segar kepada kita. Ya, makanya di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri, entah itu guru, entah itu murid gitu ya. Murid bisa frontal melawan, tergantung siapa yang mungkin kayak misalkan berhenti gitu ya, yang sering dilawan sama anak atau gimana ya. Bagaimana caranya kita untuk mengontrol perasaan kita dan bagaimana mendidik anak didik kita dengan baik. Terus saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika anak sudah dipaksa tidak bisa dibujuk, maka kerap kali kita memaksa, ya enggak? Terus teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, ketika kita pilihan kita gagal, maka teori kontrol itu kita memberikan konsekuensi atau pilihan-pilihan lain. Ya, seperti itu. Terus yang terakhir model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Terus nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Ya. Nilai-nilai universal yang kita pahami di sekolah itu ya 5 budaya, pelajar apa namanya? Nilai-nilai kebijakan yang kita yakini dalam sekolah itu, yaitu pada profil pelajar Pancasila, ya, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, bineka global, gotong royong dan kreatif. Terus yang kedua, teori motivasi, hubungan dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 2 ya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Ya. Yang eksternal itu ada 2. Yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak itu ya
untuk menghindari hukuman itu biasanya anaknya rajin, ya. Karena ada dua ya, eksternal dan internal. Kalau anak yang untuk menghindari hukuman biasanya anaknya rajin, ya, yang penting berangkat gitu, pulang tepat waktu gitu. Ada anak yang seperti itu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Anak atau pelajar atau anak didik kita itu biasanya ketika mendapatkan nilai baik atau bagus itu mendapatkan imbalan. Yang minimal ujian lah. Ketika dapat ujian, dia kan akan merasa senang, ya kan? Makanya biasanya perilaku manusia itu jika disanjung atau dibaiki, maka dia akan merasa senang. Ya. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri yang poin motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Seorang anak rajin atau disiplin itu biasanya di poin terakhir, ya, untuk menghargai dirinya sendiri. Enggak tiap pagi berangkat pagi, enggak bukan karena ingin dilihat oleh orang lain, tapi menghargai dirinya. Saya bisa berangkat pagi, saya bisa tidak bolos, atau saya bisa tidak seperti teman-teman lain. Yang selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak akan berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, hukuman oleh penghargaan. Maksudnya apa? Oleh penghargaan. Ya. Ketika seseorang tidak ingin dihukum, maka seseorang itu biasanya diberi pilihan. Jika mengerjakan soal, maka nanti nilainya bagus. Atau misalkan jika nilainya baik, mendapatkan misalkan uang 5.000. Itu yang dimaksud dengan hukuman oleh penghargaan. Jadi kasih motivasi oleh kita. Itu juga kurang baik. Nah, karena si anak itu akan mengharapkan, ya, tidak dari dirinya sendiri, ingin belajar dari diri sendiri. Itu teori hukuman oleh penghargaan. Ya. Terus poinnya yaitu pengaruhnya, yaitu yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya jelas, jika si anak diberi hukuman penghargaan, maka si anak itu berpikirnya nanti jangka pendeknya ingin lebih baik dari orang lain, ya. Nah, jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya biasanya itu mah anak-anak itu aja pada yang mendapat penghargaan. Saya mah nggak usah bersaing, kan ada kayak seperti itu. Yaitu masuk ke jangka panjangnya. Jadi anak itu tidak memiliki hasrat ingin berprestasi karena sudah ada anak yang berprestasi. Jangka panjangnya itu. Tadi jangka pendeknya yang pertama gitu, kita kasih hadiah, ya, anak itu bersemangat. Setelah bersemangat selama 8 tahun, si anak itu tidak mempunyai hasrat lagi, ya. Karena yang sudah tahu misalkan yang itu aja saja, kita tidak bisa menggeser si A gitu, seperti itu. Terus yang kedua, penghargaan menghukum. Ya tadi ya dasarnya ketika kita menghukum seseorang dengan misalkan kita memberi imbalan, kamu kalau besok nggak lolos,
saya kasih hadiah, atau kamu jika misalkan tidak mengulanginya lagi maka akan dikasih imbalan seperti itu. Terus poin keempatnya, penghargaan tidak efektif. Ya. Karena kenapa? Karena tadi gitu. Karena terbiasa dikasih hadiah, anak yang lain tidak punya hasrat ingin berkompetisi. Karena di pikiran dia, nah saya kan nggak masuk. Misalkan 10 besar, kalau misalkan saya mengerjakan soal atau ranking saya nggak bakal masuk 10 besar kalau saya rapotnya mengerjakan soal KTS atau KPS. Terus yang selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Ya tadi menurunkan kualitas. Pas awal-awalnya semangat, ya anak mengerjakan saling mempunyai kompetisi, ya ingin pintar dari yang lain. Setelah berpulang-pulang, maka anak itu memiliki kebosanan karena tidak memiliki motivasi pada dirinya. Ya. Karena motivasi dia itu hadiah, mendapat hadiah. Terus anak yang tidak dapat hadiah tidak punya hasrat untuk mendapatkan hadiah. Jadi kualitasnya itu menurun. Terus selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Ya, penghargaan juga mematikan kreativitas. Kenapa? Kok bisa mematikan kreativitas? Karena di jiwa anak itu tekanan bahwa ingin menjatuhkan orang lain. Misalkan awal-awal ingin menjatuhkan orang lain, tidak seperti misalkan si anak itu memiliki kemauan di dalam dirinya gitu, ya, mematikan kreativitas, ingin saling menjatuhkan lainnya gitu, tidak bersaing secara positif gitu anaknya. Kalau bersaing secara positif kan itu kan baik, tapi kalau di awal sudah diiming-imingi hadiah, maka pasti kedepannya pasti tidak baik. Jadi kualitas kreativitasnya menurun. Terus yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Terus tindakan guru atau hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini saya ingin berinteraksi dengan guru-guru. Ini nggak ada mana yang benar, nggak ada mana yang buruk. Gitu. Kebiasaan kita yang sering kita lakukan di sekolah. Yang poin pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya, yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi kira-kira Bapak Ibu? Itu maksudnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Ya kalau belum menjawab konsekuensi. Yang lain ada yang jawab hukuman atau konsekuensi? Ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah pas saat COVID. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena senggol pada saat belajar. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Terus selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman konsekuensi.
konsekuensi. Terus selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejawabnya. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Nah, kita akan pahami di poin ini, di poin identitas. Ya, ada identitas gagal dan identitas sukses. Poinnya banyak. Ya, saya akan mengambil poin-poin ini saja. Yang pertama yaitu suatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Ya. Jika tadi misalkan anak bolos, ya, hukumannya yaitu push up, gitu. Atau misalkan merokok, ya hukuman gagalnya itu ya push up, gitu. Itu menurut teori bergerak, gitu ya. Terus identitas sukses itu ada 2 ya, disiplin. Yang poin pertama yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya masuknya ke aturan. Ya, karena sudah aturan sekolah, misalkan terlambat 10 menit ya lari atau besar, itu udah disepakati. Ya. Misalkan sudah disepakati oleh warga sekolah, itu masuknya ke dalam konsekuensi. Nah, kalau restitusi itu merupakan pilihan. Maksudnya apa? Jadi kita jika ada satu anak yang membuat misalkan dalam satu semester dia tidak pernah, maksudnya tidak pernah berangkat lambat, terus di waktu hari ini dia itu berangkatnya lambat, kita tidak serta-merta langsung memberikan hukuman. Kita tanyakan dulu alasannya. Dalam satu semester dia tidak pernah lambat, terus ujung-ujung dalam satu hari dia terlambat. Kita harus mementingkan restitusi, memberikan pilihan. Tanyakan dulu pada anaknya, kenapa terlambat, dan memberikan, kalau misalkan bila harus beracuan pada aturan ya kasih hukuman yang seringan-ringannya. Ya, itu. Ya, kalau saya katakan banyak, bakal ini ya. Intinya gitu. Contohnya seperti itu. Ya, antara identitas gagal dan identitas sukses. Ya. Untuk identitas gagal itu maksudnya kehukuman. Untuk identitas sukses itu ada 2. Ya. Konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu pilihan. Ada pilihan lain, ada opsi lain selain memberikan hukuman pada anak. Terus kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini saya sudah saya aplikasikan di kelas saya di TKMJ 12, TKMJ 1 ya. Itu keyakinan kelas adalah nilai kebijakan universal yang disepakati bersama untuk membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Saya dulu dari zaman saya masuk Putra Bangsa sampai masuk ke SMK Wajib Bakatau, saya itu biasanya membuat ke peraturan kelas. Ya, jadi saya biasanya membuat peraturan kelas. Untuk apa peraturan kelas? Agar anak itu patuh pada saya. Ya, peraturan. Jadi saya membuat list, misalkan anak terlambat masuk 10 menit, nanti saya memberikan hukuman. Terus misalkan ada anak yang nakal, kasih hukuman push up 10 kali atau 20 kali. Itu saya dari semenjak Putra Bangsa sampai SMK, masuk di SMK seperti itu, pasti membuat peraturan kelas.
Nah itu biasanya dibuat atas kemauan saya, bukan kemauan anak. Tuh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan, nah contohnya ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Maksudnya apa? Maksudnya, mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Nah, kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru, bukan dari semua pihak, itu guru dan murid. Tapi kalau keyakinan itu dibuat dengan atas dasar kesepakatan guru dan murid. Contohnya kayak kemarin saya di TKJ 1 itu, apa sih yang kalian yakini tentang tentang nilai-nilai kebijakan? Contoh misalkan kalian meyakini tidak menyontek itu jelek atau buruk. Anak-anak yang meyakini, kira-kira kalau kalian menyontek itu perbuatan baik atau buruk? Nah, konsekuensinya apa? Kalau kalian menyontek, terbiasa menyontek, maka akan terbawa sampai dewasa. Kalian tidak memiliki rasa percaya diri. Saya bilang seperti itu pada anak-anak. Saya memberikan nilai-nilai yang positif ya pada diri anak agar bisa menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri dia bahwa saya itu memiliki kemampuan dalam mengerjakan soal-soal. Nah, di sini ada dua. Yang pertama peraturan, terus yang kedua keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab murid. Itu sudah mengambil buku di perpus yang harus dikembang, tidak perlu disuruh. Terus dilarang mengganggu orang lain. Misalkan contoh mengganggu anak yang sedang belajar, gitu ya. Terus keyakinan kelasnya harus menghormati orang lain. Terus selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, alas kita sudah punya kesepakatan, sudah ada perjanjian, maka kalian itu harus memiliki komitmen, ya, keyakinan dalam diri masing-masing, seperti itu. Terus dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Terus dilarang melakukan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Nah, seperti itu. Langkah-langkah membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, membagi kelas dalam kelompok ya 4 atau 5 orang. Jadi maksudnya dalam kelompok itu maksudnya berkelompok, anaknya dikasih pemahaman berdiskusi, yang anak itu berkelompoknya itu 5 orang. Terus murid dalam kelompoknya berdiskusi tentang kelas impian mereka. Apa sih yang kalian impikan, kelas yang seperti apa yang kalian inginkan? Kemarin ada anak yang bilang jangan berisik, di kelas itu inginnya tenang, terus saling menghargai, jangan ada bullying. Itu sadar mereka tidak perlu diarahkan, paham bahwa nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri dia itu muncul atau keluar.
seperti itu. Terus ambil kesimpulan dari ide kelompok. Terus yang selanjutnya ubah ide menjadi kesepakatan kelas. Yang selanjutnya tulis kesepakatan kelas pada stick note dan tempelkan pada tempat yang telah disediakan. Terus wali kelas dan ketua kelas sebagai perwakilan kelas menandatangani kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Hasil kesepakatan kelas dipajang di dalam kelas. Hasil kesepakatan kelas yaitu menghargai dan menghormati orang lain. Yang selanjutnya disiplin dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya mandiri dan kolaboratif. Yang terakhir menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Itu hasil kesepakatan kelas yang kemarin saya buat. Poinnya itu 4. Poin inti yang dibuat itu 4 kesepakatan. Terus selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, kebutuhan dasar manusia, seperti Ibu juga tahu ya, ada 5 ya. Rasa cinta, ya, rasa memiliki, rasa saling menyayangi. Guru juga ingin memiliki rasa sayang, guru pun sama ya, ingin rasa ingin disayangi lah intinya gitu, rasa sayang, terus rasa senang ya, murid dan guru pun sama ya, ingin memiliki rasa senang, freedom, kebebasan ya, nyaman ya. Freedom, kebebasan ya, guru dan murid juga sama, ingin memiliki atau bisa merasakan rasa kebebasan. Terus power, kekuatan. Guru dan murid-murid, tiap murid itu kan berbeda kekuatannya. Ada anak yang pintar matematika, ada anak yang pintar komputer, olahraga dan lain-lainnya. Maka kita tidak boleh mengkotak-kotakan atau menyamaratakan anak didik kita. Yang terakhir, survive, bertahan hidup ya. Contohnya apa? Ya kasih makan, minum ya, setiap orang itu kan pasti butuh makan dan minum. Mungkin kalau kita sebagai agama Islam ya ibadah ya, itu juga termasuk ke dalam survive ya, bertahan hidup ya. 5 posisi kontrol. Motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Yang terakhir, identitas berhasil ya. Kontrol diri ya. Motivasi ya, poin pertama itu guru berbuat. Identitas gagalnya yaitu penghukuman tadi ya, membuat hukuman pada anak. Yang selanjutnya membuat orang merasa bersalah, bercermin dan mengatakan seharusnya kamu itu tidak telah, seharusnya kamu itu tidak lupa. Ya. Seharusnya kamu itu tidak membolos, atau misalkan kalau di kita tuh seharusnya kita itu ya itu identitas gagal atau identitas buruk ya. Terus identitas berhasilnya itu kita seperti teman pada murid, kita merasa bisa menyatu dengan anak, bisa membaur dengan anak gitu. Membuatkan alasan-alasan untuk murid. Karena misalkan saya sudah dekat dengan Ines, kalau Ines berbuat salah, saya memberikan alasan-alasan yang baik untuk Ines. Padahal sebenarnya
berbuat salah, itu pun salah gitu. Ya. Guru itu tidak boleh menspesialkan salah satu anak. Ya. Selanjutnya memantau. Ya, memantaunya itu kan menghukum, membuat merasa bersalah, teman, memantau, terus yang terakhir manajer. Yang memantaunya yaitu menghitung dan mengikuti. Kita menjadi apa namanya? Menghitung dan mengukur. Ya, menghitung dan mengukur. Poin pemantau itu maksudnya mengukur, menghitung dan mengukur itu maksudnya. Jadi kita menghitung-hitung misalkan udah berapa hari kamu itu bolos terus. Ya. Kamu tahu nggak sih? Kamu buat apa situasi ya seperti suatu situasi yang tidak nyaman lah gitu. Anak itu misalkan anaknya udah beberapa hari bolos terus, tidak pernah berangkat, kita tuh menghitung-hitung. Baru aja kemarin apa terlambat, sekarang terlambat lagi. Itu masuk ke dalam pemantau. Kita memantau terus anaknya sehingga anak itu tidak merasa nyaman. Ya. Identitas berhasil itu sebagai manajer. Misalkan anak itu membuat kesalahan, kita itu bisa memberikan solusi, ya, atau kita bisa memberikan arahan yang baik itu seperti ini. Contoh misalkan anak terlambat saja. Kalau anak terlambat, misalkan anak terlambat, kita cari tahu dulu alasannya apa. Ya, pasti memiliki alasan. Anak membolos atau membuat kenakalan itu pasti memiliki alasan tertentu. Ya. Setelah kita tahu alasannya, maka kita memberikan solusi atau memberikan alternatif lain selain solusi yang dia inginkan atau yang dia kehendaki. Sekiranya misalkan tidak terlambat lagi, kamu akan seperti apa? Gitu. Misalkan anak sering bergadang, main Mobile Legends dan lain-lainnya, itu maksudnya kan bisa mengatur waktu atau manage waktu. Atau misalkan alasannya lain, misalkan jauh rumahnya, kan bisa cari solusi yang lain. Terus pernyataan, siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, membuat rasa bersalah. Itu pernyataan dari seorang guru kepada murid, membuat rasa bersalah. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Sudah beberapa hari kamu itu terlambat terus, atau misalkan sudah beberapa kali kamu itu bolos pelajaran saya. Itu maksudnya ke membuat bersalah. Terus pernyataan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu selalu membuat kesalahan. Itu maksudnya ke penghukuman, menghukum, memberi hukuman. Terus, ayo lakukan demi ibu atau bapak. Itu maksudnya ke teman. Kayak tadi misalkan Ines berbuat salah dan saya teman, saya menutup-tutupi. Terus saya memberi motivasi kepada Ines, ayolah, bapak itu wali kelas. Tolonglah bantu banyak guru yang bilang kamu berangkatnya terlambat. Seperti itu. Terus kalau sebagai pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Malah suruh berpikir, karena itu salah, malah suruh berpikir. Itu maksudnya ke dalam apakah kamu mendapatkan? Oh, yang pemantau ya. Yang pemantau itu apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu maksudnya ke pemantau. Jika kamu buat baik, maka akan mendapatkan bintang. Terus yang manajer itu bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi si anak itu dituntut untuk berpikir. Sudah kita ceramai karena terlambat, terus suruh mencari solusi sendiri. Itu maksudnya ke dalam manajer. Yang terakhir
Penghukuman dua berarti ya? Berarti ada 5. Ya, jadi ada 5. Pembuat rasa bersalah, penghukuman, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Dan terakhir, penghukuman, kamu selalu yang paling terakhir. Itu masuk juga ke dalam penghukuman. Yang selanjutnya, restitusi, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Rosen tahun 2004. Restitusi membentuk murid menjadi lebih memiliki tujuan. Disiplin positif memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bertanggung jawab untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi restitusi itu mengajak kepada anak didik kita untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gitu. Jangan sampai kita sudah membuat salah, terus kita salahkan, ya, terus diberi hukuman. Itu maksudnya ke dalam hukuman. Tapi kalau seperti itu kayak seperti penggadaian gitu, menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Kita memberikan solusinya, kita membimbing anak untuk bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi dengan tanpa ada pada dirinya itu merasa saya itu berbuat salah. Jangan sampai anak itu merasa berbuat salah. Proses segitiga restitusi yaitu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Poin pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Dari kesalahan yang dia buat atau dia lakukan, contohnya terlambat saja, menstabilkan identitas. Kamu merasa tidak kamu itu telah terlambat? Maksudnya kita tanyakan dulu identitas dia. Kamu merasa tidak sekarang udah jam berapa? Ya. Itu menanyakan identitasnya dulu sebelum menanyakan ke yang lain. Memberi pemahaman dulu bahwa tindakan dia itu salah. Ya. Terus validasi tindakan yang salah tadi. Terus menanyakan, kamu merasa tidak bahwa dengan kamu tidak berangkat itu perbuatan salah tidak? Jadi menanyakan keyakinan yang sudah disepakati atau dibuat oleh anak. Tidaknya itu melanggar kesepakatan kelas tidak? Itu memvalidasi tindakan yang salah. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan kelas kita itu seperti apa sih? Atau keyakinan kelas yang telah kita buat itu seperti apa? Apakah kita berangkat terlambat? Apakah itu masuk dalam keyakinan kelas kita? Tidak. Nah, yang terakhir validasi. Menanyakan bagaimana agar kita bisa tidak terlambat lagi. Ya, meyakini bahwa tindakan yang dia lakukan itu salah. Bagaimana agar tidak terulang lagi seperti itu. Terus yang selanjutnya menstabilkan identitas dia untuk membuat anak tidak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Ya, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Ya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah.
Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Ini pertanyaan-pertanyaan tentang menstabilkan identitas. Ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya. Itu perkataan atau ucapan yang untuk menstabilkan identitas. Jadi kita menanyakan identitas dia. Kamu merasa tidak berbuat salah? Terus tindakan validasi membuat murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa terima, kesenangan atau bertahan hidup. Ya. Perkataan dulunya yaitu kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, jadi maksudnya pertanyaan bila ada anak yang berbuat salah atau misalkan berkelahi, ya, berkelahi, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, atau misalkan ejek-ejekan jadi berkelahi, gitu ya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk lagi. Contohnya misalkan membunuh, ya. Kita menstabilkan identitas dia bahwa meskipun dia berbuat salah, terus kita bisa menstabilkan kekhawatiran dia, gitu. Ya. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan anak memiliki kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Omongan punya untuk apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, keyakinan kelas yang telah kita buat, apa sih keyakinan kelas yang telah kita sepakati, yang telah kita buat, nilai yang dipasang apa yang telah kita sepakati, terus kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya. Kelas yang baik itu seperti apa sih? Kita tanyakan kepada guru kita. Nah, ini video praktek dari segitiga institusi saya. Itu adanya di YouTube, ya. Ya, boleh biaya mau nanya. Misalnya hukuman dan konsekuensi itu bermanfaat untuk anak ketika memang mereka melakukan kesalahan, karena kita lihat sendiri ya di faktanya atau yang kita lihat keseharian kita di sini, khususnya mungkin di sekolah kita, anak yang sering dihukum itu mereka bahkan yang paling sering melakukan kesalahan. Ya, bisa kita lihat setiap hari dari mulai pagi mungkin sampai siang. Di sini mereka apakah konsekuensi itu akan menjadikan mereka lebih baik dan mungkin menularkan kepada yang lain, ya, supaya misalnya ini loh ketika kita melakukan kesalahan konsekuensinya seperti ini, apakah itu akan menimbulkan efek baik terhadap yang lain dan juga mungkin efek jerah. Saya yakin untuk yang namanya hukuman fisik di sini mereka sudah tidak melakukan lagi istilahnya, ya, untuk hukuman fisik, bahkan yang melakukan kesalahan mereka yang sering dihukum. Mungkin itu bagaimana tanggapan tadi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya telah menanyakan tentang apakah baik melakukan kesalahan. Ya, kalau saya hukuman, apakah baik hukuman itu dilakukan kepada anak?
Ya kalau sesuai dengan teori 5 kontrol tadi, ya jelas tidak, ya tidak baik. Karena ketika anak dikasih hukuman, itu pasti ada berontak pada dirinya, atau misalkan tidak merasa nyaman, ya. Dan pasti yang sudah pasti dilakukan lagi dan lagi. Tapi ketika kita menjadi posisi manajer, dia itu menanyakan keyakinan dia. Ketika dia melakukan kesalahan, apa sih keyakinan yang telah kamu langgar? Keyakinan yang sudah kita sepakati, mana yang telah kamu langgar? Contoh misalkan tadi melanggar tata tertib, ya. Maka kita menanyakan apa sih yang telah kamu langgar? Kira-kira baik tidak? Solusinya apa? Solusinya kita tanya, apa sih kebiasaan dia? Kebiasaannya seperti apa sih? Kita pahami karakter anaknya. Kita, ya meskipun saya juga sampai sekarang belum bisa menerapkan, ya saya berusaha lah. Saya juga masih berusaha dan masih belajar untuk bisa menerapkan posisi 5 kontrol. Yang paling baiknya itu fungsi manajer. Jadi anak itu hanya identitasnya. Jadi menanyakan, kamu tahu nggak sih itu bahwa itu berbuat salah? Dan kita memberikan solusi atau memberikan motivasi kepada anak tersebut. Mungkin segitu dari saya. Dan saya harap Bapak Ibu juga nanti bisa mengikuti guru penggerak, dan terus bisa menggali ilmu di guru penggerak. Ya, menurut saya ikut guru penggerak itu ilmunya atau materinya baik sekali untuk diri kita sendiri, ya. Kita jangan sampai terpaku mau jadi apa-apa, tapi insya Allah ilmunya sangat bermanfaat jika kita meyakini dan memahami apa yang ada di kegiatan guru penggerak. Harapan saya ya guru-guru bisa mengikuti guru penggerak, apalagi di sekolah kita itu kepala sekolahnya sama yayasannya itu sangat welcome sekali yang kegiatan apapun, entah itu PTKK, guru penggerak, PPG dan lainnya gitu. Untuk apa sih guru penggerak? Ya untuk bisa menambah keilmuan kita dalam belajar, ya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Cukup sekian dari saya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.